Akan segera mengajak Anda menyaksikan babak kedua semifinal SEA Games Kamboja 2023 dari Olympic Stadium di Phnom Penh. Tentunya kembali bersama dengan rekan saya, Bung Hadi Ahai Gunawan dan juga Bung Doni Munam. Silakan Bung Ahai. Terima kasih Bung Doni. Selamat malam pemirsa RCTI dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara. Kembali lagi kita menyaksikan pertandingan Indonesia melawan Vietnam pada semifinal cabang sepak bola SEA Games ke-32. Nampaknya Indonesia ada dua pergantian, yaitu Ferrari menggantungkan Komang yang sedikit agak terpincang-pincang dan juga Raihan digantikan oleh Taufani. Sedangkan di Vietnam kita lihat tadi masuk yaitu Chong Din Huyen, tapi kita belum melihat siapa yang digantikan oleh Chong Din Huyen di laga babak kedua ini. Dan tentu saja pertandingan Indonesia melawan Vietnam pada semifinal ini masih skor 1-1. Gol Indonesia diciptakan oleh Komang dan juga gol dari Vietnam diciptakan oleh Van Tung Nguyen tadi. Di semifinal lainnya nanti akan mempertemukan juara grup B yaitu Thailand akan menghadapi runner up grup A yaitu Myanmar. Umpan kepada Fajar yang di babak pertama tadi belum terlihat Bung Doni peran yang sangat signifikan dari Fajar Fatur Rahman. Iya, dan itu saya setuju sekali dan mari kita juga tentunya sebuah serangan yang dibangun sekarang oleh Witan dari sisi kiri. Sangat baik, syuting langsung dari Ramadan Sananta. Terlalu memaksa tadi untuk melakukan syuting kaki kiri, padahal sudut juga tidak terlalu lebar tadi atau tidak terlalu luas tadi Bung Doni. Ya, dan ada ekspresi sepertinya dari Arhan Pratama yang mempertanyakan seandainya Sananta melepas bola itu dan disambar oleh Arhan Pratama. Masih 1-1. Kapten kesebelasan dan juga penjaga gawang Fan Chuan Kuan. Taufani sangat baik tadi untuk mempertahankan bola pada Bagas, dikejar oleh Tan Nan Nguyen. Ke belakang ada Rizky Ridho, melebar dia Ferrari. Arhan Pratama di blok kita lihat oleh Chong Din Huyen. Philippe Rouzier, pelatih Vietnam asal Prancis. Lemparan ke dalam Arhan Pratama langsung ke depan. Masuk kepada Witan Sulaiman. Tapi dijaga dengan sangat ketat tadi kita lihat oleh Ngoc Tang Nguyen. Memang sangat banyak sekali nama Nguyen di tim Vietnam. Memang seperti kita tahu ada 40% orang Vietnam bernama Nguyen. Umpan jauh. Arahkan masuk kepada Fajar. Ada Tanan yang terus membayangi dengan ketat pergerakan Fajar, sehingga sulit buat Fajar untuk melakukan aksi-aksi yang bagus sekali buat Indonesia. Sementara ini masih bisa diredam pergerakannya oleh pemain-pemain dari Vietnam. Chong Din Huyen. Ramadan Sananta coba menyambar bola namun gagal. Serangan balik dari Vietnam. Fantung pada Levando. Hati-hati Indonesia. Levando umpan di kotak penalti. Dibaca dengan sangat baik. Kita lihat tadi oleh Rizky Ridho. Ya, harus waspadai ya Levando karena kita tahu bagaimana dia menjadi salah sebuah motor serangan daripada timnas Vietnam dan sebuah passing yang begitu baik tapi juga dihalau tidak kalah baiknya oleh Rizky Ridho. Tyson Nguyen. Levando angkat coba tadi digagalkan oleh Arhan dan kini Witan Sulaiman dicuri oleh Duchpu. Masih Witan. Sangat baik Indonesia kini. Mahendra Ferdinand. Sulit tadi melewati Ngoc Tang Nguyen. Bola kini dikuasai para pemain Vietnam kembali. Tuan Taipan. Tyson Nguyen. Chong Din Huyen. Chong Din
Quang Tin Tran, Tyson Nguyen, Tuan Taipan, Quang Tin Tran, Chong Din Huyn, Tuan Tin Tran, Tuan Taipan, kembali ke belakang kepada Quang Tin Tran. Oh, sangat baik tadi. Tanan Nguyen gagal tadi melewati Bagas. Taufani, Fajar, Taufani, sangat baik Taufani. Oh, Witan Sulaiman. Witan berlari cepat, kita lihat di sisi kiri ada Arhan Pratama. Masih Arhan kerjasama dengan Witan Sulaiman. Masih Witan. Umpan kembali kepada Arhan. Terlalu sia-sia tadi pergerakan dan umpan yang diberikan oleh Witan Sulaiman. Agak sedikit protes tadi Arhan Pratama terhadap apa yang dilakukan oleh Witan Sulaiman, Bung Doni. Ya, memang ini tidak penampilan terbaik ya yang ditunjukkan oleh Witan Sulaiman yang masih tetap dipilih oleh Indra Safri memasuki babak kedua ini. Karena kita lihat tadi juga ada beberapa pergantian baik dari Indonesia dan Vietnam, tapi tadi kita sempat lihat bagaimana dimasukkannya Taufani ini sedikitnya akan memberikan sebuah suntikan buat timnas Indonesia karena kita tahu dia sudah mencetak 2 assist dari babak grup. Tapi secara keseluruhan Witan memang agak sedikit menurun ya permainan dibanding dia tampil di AFF 2020 di mana saat itu Indonesia menjadi runner up. Oh, serangan balik dari Vietnam. Tanan. Bukan sebuah pelanggaran terjatuh dari Tanan Nguyen. Dibiarkan saja oleh wasit Kim Hee-gon dari Korea. Ya. Tuh. Masih bisa dikatakan bersih ya, mencoba mengincar bola tentunya. Di situ Rizky Ridho yang bermain cukup baik, cukup tenang. Kedua kesebelasan sebenarnya tampil dalam tempo yang sedang-sedang saja, Bung Doni. Ya. Baik Vietnam yang memiliki ciri permainan cepat tapi tidak terlihat, dan pressure pun biasa-biasa saja, tidak seperti pressure sebelumnya. Luchku gagal tadi memberikan umpan ke depan, coba dikejar oleh Chong Din. Kini bosnya dikuasai oleh Indonesia lewat kaki Rizky Ridho. Bagas ke belakang kembali pada Rizky. Ke tengah kita lihat Dewangga, Bagas, Marcelino Ferdinand. Sangat baik Marcelino. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Min Trong Vo. Oh, serangan balik sangat baik kita lihat. Witan Sulaiman, Fajar Fatur Rahman, masih Fajar. Balik kepada Witan. Witan Sulaiman. Ada Arhan Pratama. Berpindah arah serangan Indonesia. Arhan Pratama. Oh, dicocor saja oleh Levando. Banyak Arhan kembali akan melakukan keahliannya untuk melempar bola yang sangat-sangat jauh ke arah kotak penalti. Sudah terlihat 5 pemain Indonesia di kotak penalti di depan gawang dari Quang Van. Arhan Pratama, oh tinggi datangnya, berbahaya ditinju tadi. Shooting langsung Marcelo Ferdinand. Yes! Yes! Marcelo Ferdinand! Marcelo Ferdinand! Alhamdulillah! Kembali Indonesia unggul 2-1 atas Vietnam pada laga semifinal di Stadion Nasional Olimpik Kamboja pada cabang sepak bola SEA Games ke-32. Kita lihat bagaimana umpan dari Arhan langsung ke perut gawang, ditinju oleh penjaga gawang Vietnam. Shooting dari Marcelo, oh mengenai kaki dari Ferrari, Bung Doni. Ya, terlepas ya mengenai kaki Muhammad Ferrari atau tidak. Di sini kita melihat bagaimana mungkin buat seorang pemain bintang dia hanya membutuhkan 1 kali kesempatan. Kita tahu Marcelino tidak bermain baik di babak pertama, tapi begitu dia mendapatkan kesempatan, dia melakukan sebuah tendangan yang sangat tenang, memang membentur Ferrari, dan 2-1 untuk Indonesia. Ya, apapun bentuk jenis atau jenis golnya tetap saja itu sebuah gol, meskipun hanya deflected tadi yang dilakukan oleh Ferrari.
sehingga membuat Indonesia kembali unggul 2-1. Semoga saja Indonesia terus bisa mempertahankan keunggulan sehingga bisa melangkah ke final yang akan berlangsung pada tanggal 16 Mei nanti. 2-1 Indonesia lewat gol Ferrari. Tyson kini Vietnam, Tuan Taipan, Oh Sang Win ke depan langsung, hati-hati. Oh, hampir saja tadi umpan tarik yang sangat berbahaya, tapi dibaca dengan sangat baik pula. Cukup cantik hari ini kamu Ferrari untuk bisa menghalau dan menciptakan gol. Kembali serangan dari Vietnam, Oh Sang Win mengenai punggung dari Witan Sulaiman dan keluar lapangan pertandingan. Kembali mengatur strategi dari pelatih Philippe Rougier di kotak penalti lagi. Chong Din Huin dibaik oleh Tovani, ada Tanan langsung ke atas. Oh, Bagas menjadi penyelamat. Oh, datang lagi serangan lewat Tuan Taipan, ada Tanan dibaik oleh Bagas, masih Tanan, hati-hati Bagas, angkat langsung. Oh, disundul oleh Rizky Ridho. Kembali Vietnam coba membombardir Indonesia dari segala sisi, Bung Doni. Ya, yang penting adalah tetap konsentrasi dan komunikasi, menjaga jarak antara satu pemain, tidak melakukan kesalahan. Kita masih dalam kondisi yang cukup aman. Kita tahu bahwa Vietnam masih bisa memperlihatkan kembali dari ketertinggalan. Tapi mari kita lihat, Bung Adi. Tendangan penjuru Tanan, ada 3 pemain Mostan, Fantung, dan juga Tanan. 3 Nguyen ada di kotak penalti. Hati-hati Indonesia. Mostang Win, Fantung Win, Tanan Win. Dan Quantin Tran, Levando lakukan sudah, berbahaya tadi. Oh, di kotak penalti terjadi skrimmit. Hati-hati, jangan saling mendorong Indonesia. Quantin Tran. Oh, nampaknya benturan yang sangat berbahaya. Iya. Semoga saja cepat mendapatkan perawatan Rizky Ridho, Bung Doni. Ya, di sini kita lihat ya bagaimana kepala Rizky Ridho terhentur dengan Quang Tin Tran. Oh, sangat keras. Itu sangat keras, Hati-hati. betul, sangat keras. Semoga saja tidak terjadi apa-apa bagi kedua pemain dari kedua kesebelasan, karena memang benturannya kita lihat sangat-sangat keras. Ya, kita sudah melihat bagaimana Rizky Ridho sudah bisa mulai bangkit. Begitu juga dengan Quang Tin Tran. Keduanya adalah center back, keduanya adalah bisa dikatakan leader atau pemimpin untuk pertahanan dari masing-masing negara. Dan saat ini memang kita masih unggul 2-1 dan yang menarik adalah kedua gol Bung Hadi hasil lemparan ke dalam dari Arhan Pratama. Sungguh luar biasa memang lemparan ke dalam dari Arhan. Sulit diantisipasi oleh penjaga gawang. Mau tidak mau memang dengan menjadi duel di udara, penjaga gawang harus meninju. Kalau menangkap dia takut lepas, khawatir lepas, sehingga bisa diserobot pemain lain. Ya, karena mungkin berbeda dengan tendangan. Kalau pakai lemparan itu bisa dikatakan dia itu bisa keras tapi turun ke bawah dan itu sedikit menyulitkan tentunya buat penjaga gawang. Oh, Quantin Tran sudah hadir kembali di lapangan. Mostang Win langsung ke depan. Kembali jatuh di kaki para pemain Vietnam. Quantin Tran yang sudah pulih kembali. Tuan Taipan didekati oleh Marcelino. Patah di kaki Devwanga, sangat cepat kepada Marcelino, tapi bola terlalu deras. Sulit buat Marcelino tadi untuk mengejar bola. Bali Vietnam menguasai bola dari bawah kini lewat Ngostang Nguyen. Langsung ke tengah. The Chong Din Yun. Chong Din Huin. Tuan Taipan. Langsung ke depan. Fantung Nguyen. Chong Din Huin. Masih Chong Din. Langsung ke kanan. Arahkan kepada Duc Phu. Oh, di kotak penalti. Hati-hati. Levando. Oh! Hampir saja terlepas tadi dari pengamatan para pemain Indonesia. Fajar Fatur Rahman. Umpan ke depan. Arahkan kepada Sananta. Gagal Sananta untuk
merebut bola dari Tuan Taipan. Coba didekat oleh Marcelino. Ke tengah kepada Ngo Tang. Kini Vietnam. Pelan-pelan coba membangun serangan para pemain Vietnam. Indonesia terus menunggu. Oh, terlepas Dutfu. Hati-hati, pelanggaran nampak dilakukan oleh Arhan dan kartu kuning buat Arhan Pratama. Ya, kita tahu sudah terkena kartu kuning sebelumnya. Ini yang sempat saya katakan berbahaya ya pada saat memang kita membuang-buang kesempatan pada saat kita tidak perlu melakukan pelanggaran, dan kartu kuning kedua ini menjadi fatal. Bisa dimengerti karena terlambat dan serangan balik yang sangat berbahaya. Oh, terlalu sembrono kalau menurut saya lihat ya apa yang dilakukan oleh Arhan. Sebenarnya Arhan lebih baik masuk ke dalam saja, Bung Doni. Betul. Dan ini Tapi tentunya Arhan advantage. memutuskan untuk mengambil kaki dari pemain Vietnam. Mau tidak mau karena memang mendapatkan kesempatan untuk melakukan tekanan. Wasit Kim Ki-gon langsung menghadiahi Arhan dengan kartu kuning. Dan ini pertandingan masih lama, Bung Doni. Masih sangat lama, Bung Hadi. Dan kita lihat di sini bagaimana Safri semoga bisa segera mengambil keputusan untuk melakukan sebuah strategi, mungkin menarik Ramadan Sananta Alfian Dewangga mungkin akan atau Alfian dijadikan. Dewangga, betul. Ada 3 pemain belakang nampaknya akan menjadi opsi yang dilakukan oleh tim pelatih dari Indonesia, khususnya Indra Safri. Ya, memang pahit buat Indonesia, tapi itulah keputusan yang sangat tepat. Dan ini pemain yang sangat cepat, Phang Quat, Bung Doni. Iya, betul. Yang kita tahu sudah 1 kali mencetak assist dan 1 kali lagi assistnya dia berbuah sebuah own goal, bunuh diri dari lawan. Nampaknya sudah disiapkan dari Vietnam Phang Quat untuk bisa menambah daya gedor. Dari sisi kiri pastinya Phang Quat, pemain asal Vietel FC. Tertinggal 1-2 Vietnam. Semoga saja Indonesia mampu mempertahankan keunggulan ini. Fernando Ari Sutaryadi diharapkan mampu tampil Spartan untuk bisa mengawal gawang Indonesia agar tidak kebobolan. Tendangan bebas Vietnam, lakukan sudah tanah, berhati-hati Indonesia. Shooting langsung, digagalkan tadi tendangan Tyson. Ada Tuan Taipan ke belakang. Chuang Quang Phan tadi kepada Tuan Taipan. Mau tidak mau pada tim Vietnam akan melakukan tekanan, terus tekanan. Quan Tin Trang ke tengah. Chong Tin gagal tadi Phantom. Oh, hati-hati Indonesia. Dibuang dengan sangat baik tadi oleh Rizky Ridho. Phang Quat masih menyelesaikan administrasinya untuk masuk. Chong Din Quinn langsung ke kiri. Umpan langsung ke kotak penalti. Kita lihat ada Tanan. Masih Tanan. Gagal melewati Bagas. Ya, Bagas bermain sangat baik ya kalau saya bilang. Dia bisa membantu menyerang tapi juga tetap tegas, lugas. Menjaga sisi kanan pertahanan timnas Indonesia. 2 pemain seperti yang sudah disiapkan. Van Truong Nguyen. Kalau tadi sebelum mendapatkan kartu merah Indonesia tampil dengan 100%, mau nggak mau sekarang harus tampil dengan 200%, Bung Doni. Betul. Tapi kita juga sering melihat seandainya tahu cara bermainnya, sabar. Sebenarnya kalau tim yang bisa dikatakan menderita kartu merah akan cenderung bertahan, dan tim yang memiliki kelebihan pemain kadang-kadang juga suka lengah. Bung Adi, semoga kita bisa bermain sangat baik, tetap melihat bahwa masih unggul 2-1 dan mencoba bertahan dengan baik, dan mungkin bisa sesekali melakukan serangan balik yang kita tahu kita memiliki kecepatan untuk melakukan itu. Van Truong Nguyen masuk tadi. Dutfu keluar. Digantikan oleh Van Truong Nguyen. Sedangkan Phang Quat menggantikan Min Trong Pho. Rio Fahmi menggantikan Witan Sulaiman. Ya, saya rasa Witan memang harus dikorbankan karena memang perannya tidak terlalu signifikan juga dari Bung Doni. Betul. Saya sangat setuju, dan memang tentunya kita tahu bahwa Rio Fahmi juga bermain sangat baik di pertandingan pertama. Sudah sebenarnya menyumbangkan 2 assist buat timnas Indonesia selama di SEA Games 2023 ini. Tentu masuknya dia. Jadi Persija Jakarta menggantikan Persija Jakarta, Rio Fahmi menggantikan Witan Sulaiman.
apakah tetap memakai 2 center back? Tapi yang pasti Dewangga agak sedikit turun lagi. Sundulan tadi dari Van Tung Nguyen. Apa yang sudah terjadi? Ferrari mendapatkan sikutankah dari para pemain Vietnam? Ya, kita bisa lihat mungkin nanti dalam ulangan. Oh, Iya, mendapatkan jelas. desakan tadi dari pemain Vietnam. Harusnya mendapatkan kartu merah Betul, juga. didorong dan disikut Iya, ya. Ini harus sesuatu dapat kartu yang tidak merah. perlu. Minimal kartu kuning harusnya Bung Adi, karena ini provokasi. Tidak ada bola, tidak ada sama sekali. Iya. Ya, sangat baik ya penampilan Ferrari Tapi sejak nampaknya masuk. asisten wasit satu pun tidak melihat tadi pergerakan dilakukan oleh Van Tung Nguyen terhadap Muhammad Ferrari. Masih cukup lama pertandingan dan Indonesia harus bermain dengan 10 pemain. Sejak Arham Pratama yang tadi agak ceroboh tadi untuk mengambil kaki pemain Vietnam sehingga mendapatkan kartu kuning kedua. Harus keluar Tan Anh Nguyen. Menguasai bola sepenuhnya pada pemain Vietnam. Chong Din. Oh, maksudnya Tyson Nguyen. Ngo Sang Nguyen. Langsung ke depan. Tan Anh. Chong Din. Langsung arahkan kepada Van Tung. Van Truong. Masih Van Truong Nguyen. Dan Ngo Sang Nguyen yang naik ke atas Ngo Sang. Langsung arahkan kepada Tan Anh, disapu dengan sangat baik tadi kita lihat oleh Ilham Rio Fahmi yang kini bermain agak di sisi kiri. Iya, itu juga menarik tadi saya juga memperhatikan. Padahal ada pemain di posisi Betul. back kiri yaitu Muhammad Haikal. Nampaknya pelatih Indra Safri malah tidak percaya dengan Muhammad Haikal. Harusnya dia yang bermain di posisi back kiri. Ya, ini jelas memang sedikit mengejutkan ya. Karena begitu Rio Fahmi bermain, kita tahu masih ada Bagas Kava di sisi kanan. Dan dikeluarkan Witan, saya masih berpikir main sedikit ke depan. Tapi justru bermain di posisi kiri, Bung Adi. Malah Rio Fahmi yang spesialis back kanan atau winger kanan justru digantikan oleh, maksudnya masuk menggantikan Arham Pratama. Padahal kita masih memiliki Muhammad Haikal. Umpan tadi, dikosong sendirian Tan Anh. Filnya Van Tung, disapu lagi oleh Bagas. Nampaknya Indonesia terus bertahan dengan sangat baik. Marcel Ferdinand, baik sekali umpan. Gagal tadi memberikan umpan matang tadi Marcelino. Serangan balik lagi dari Vietnam lewat kaki Tan Anh, masih Tan Anh. Siapa yang diberikan? Ada ke Chong Din, kembali kepada Tan Anh, angkat langsung ke mulut gawang. Hati-hati, coba dikejar kita oleh Phang Cang Quat. Tidak keluar, masih belum keluar, masih Phang Cang Quat. Dihajar kembali keluar lapangan pertandingan oleh Rizky Ridho. Gagal lah coba tekanan dilakukan oleh Phang Cang Quat dari Vietnam. Ya, ini Van Kang ini pemain yang harus waspadai karena kita tahu dia memiliki kecepatan, bisa menyisir ke kiri dan kanan daripada lapangan. Chong Din menyisakan satu pemain Indonesia agak sedikit menjorok ke depan yaitu Sananta. Kini dari Vietnam lagi Tan Anh kembali kepada Ngo Sang, angkat lagi, gagal memberikan umpan bagus. Marcel Ferdinand bermain 1-2 oleh Dewangga, kembali direbut oleh pemain Vietnam. Dibiarkan saja oleh Ilham Rio Fahmi. Lempar ke dalam Ilham Rio Fahmi. Sananta berduel tadi kita lihat dengan pemain Vietnam, terjatuh. Tuan Taipan membuang bola untuk memberikan kesempatan kepada rekannya untuk mendapatkan perawatan. Apakah Tan Anh Nguyen yang mendapatkan sedikit masalah? Ya, nampaknya Tan Anh, Bung Doni. Ya. Kita lihat bagaimana jatuh yang salah sebenarnya dari Tan Anh tadi. Meskipun bertabrakan dengan Muhammad Ramadan Sananta dari Indonesia. Apanya tidak mampu bermain Tan Anh? Ya.
Sudah ada signal seperti memang paling tidak harus diangkat ke pinggir lapangan terlebih dahulu. Tapi yang agak berbeda dari Truzier dan juga Park Hang-seo adalah Vietnam tidak melakukan pressure yang sangat-sangat keras Iya, dan betul. kejam. Setuju Bung Adi. Dan ini menurut saya adalah keuntungan Iya, buat timnas buat Indonesia. Jadi bisa mengembangkan permainan. Kalau di Park Hang-seo kan pemain Indonesia benar-benar di press Di habis. press betul. Kayak di tes mentalnya, Ya. dijatuhkan mentalnya sama sekali tidak bisa memegang bola, dipancing emosinya. Berbeda memang. Ya, tapi kalau dengan Truzier kita dikasih ruang untuk bisa bermain. Kembali Vietnam, Chong Din, Levando yang bermain di sisi kanan kini, Chong Din, Ho Tang Huyen, Quang Tin Trang, Tuan Taipan, Ho Tang Huyen, pelan-pelan maju ke depan Ngo Tang, Van Truong Nguyen tadi, Van Truong, Quang Tin Trang, Chong Din Huyen, umpan jauh ke kanan, kontrol yang baik Levando, gagal melewati Marcelo Ferdinand. Sangat tenang tadi dilakukan oleh Ilham Rio Fahmi, meskipun di pressure dengan sangat-sangat ketat tadi oleh Tanan, maksudnya dengan Van Truong. Lempar ke dalam Indonesia, Ilham Rio Fahmi. Suan Tien Din masuk menekan Tanan Nguyen. Suan Tien Din, syuting dari jarak yang sangat jauh, terbuka tadi Bung Doni. Harus hati-hati di Indonesia, jangan sampai lengah. Sedikit agak lengah tadi bagaimana Phang Cang Quat sangat bebas untuk menerima umpan di lapangan tengah tadi Bung Doni untuk bisa melepaskan tembakan yang sangat-sangat berbahaya. Ya, pasti dengan ketertinggalan 2-1 dan memiliki ekstra satu pemain, Vietnam akan lebih banyak melakukan sebuah serangan yang lebih sporadis dan agresif. Di sini kita lihat pemain kita yang terjatuh sepertinya Ramadan Sananta. Apakah ini hanya sekedar juga trik untuk paling tidak ya kita harus bisa memperlama, memperpanjang. Semoga trik, tapi hasilnya agak serius Bung Doni. Jika Sananta keluar, kita hanya memiliki opsi Titan, Irfan Johari. Ya, Titan mungkin bisa jadi ya, tapi ini ya kalau kita lihat masih dalam ya mudah-mudahan hanya gimmick yang dilakukan oleh Irfan Tanan, tapi Johari Johari sudah disiapkan. Siapa yang akan masuk? Apakah benar-benar Sananta? Benar Sananta. Dan memang Sananta agak terisolir Bung Doni ya. ya Pemilik 3 gol di SEA Games ke-32 ini, cabang sepak bola, yaitu Ramadan Sananta digantikan oleh Johari. Pemain Persis Solo, Muhammad Johari. Irfan Johari maksudnya. Ramadan Sananta milik PSM Makassar musim lalu. Tentu saja Indonesia membutuhkan darah segar baik di belakang dan juga di depan untuk bisa melapis pertahanan. Karena hanya bermain dengan 10. Dewangga, maksudnya Taufani syuting. Tuhan! Luar biasa tadi dilakukan oleh Taufani. Syuting dari jarak yang sangat-sangat jauh. Luar biasa apa yang dilakukan oleh Taufani. Pelan-pelan Vietnam, Chong Din, Quang Tin Tran, Ngo Tang Nguyen, masih Ngo Tang ke tengah, Tai Son Nguyen, Tuan Taipan, Phang Cang Quat, kembali kepada Tuan Taipan, Phang Cang Quat, hati-hati Phang Cang Quat, hampir saja terlepas dari penjagaan para pemain Indonesia. Bola yang bergerak sangat liar Bung Doni. ini yang kita hindari ya, bagaimana terlihat dua pemain baik Ferrari maupun Rio Fahmi. Seperti memang dilepas. Itu juga bahaya Bung Adi. Juga kaget apa yang dilakukan oleh Ilham Rio Fahmi. Beruntung tidak siap juga tadi Van Truong Nguyen. Muhammad Ferrari, dari kasar Persija Jakarta tadi.
Hernando Ari Sutaryadi. Tendangan gawang langsung ke depan. Arahkan pada Irfan Johari. Gagal untuk meraih bola Irfan. Bola jatuh di kaki Ngostang. Kini Kwan Tintrang kepada penjaga gawang Fan Chuang Kwan. Kini ada Tuan Taipan. Membawa ke depan Tuan Taipan. Ada kita Chong Din Huin. Masih Chong Din Huin. Siapa yang akan diberikan? Pendek saja Van Truong Nguyen. Ada kepada Ngostang. Masih Ngostang yang maju ke depan. Pendek saja Van Truong. Kembali kepada Ngostang. Masih Ngostang. Umpan pada Levando. Angkat bola langsung ke penjaga gawang. Dibiarkan saja tentu saja oleh Hernando Ari karena memang bola keluar tadi Bung Doni. Iya, masih rapi. Ini kita lihat bagaimana ada komunikasi antara Coach Indra Safri dengan legenda kita Kurniawan Dan Eko Purjianto dan juga manajer Sumarji. Hati-hati dengan antisipasi serangan-serangan sayap dari Vietnam. Sehari Gultong, mantan penjaga gawang PSMS Medan, menjadi asisten pelatih kiper. Pulling break di babak kedua. Semoga saja pelatih bisa memberikan instruksi sehingga pemain mampu mengimplementasikan dan menerapkan strategi yang apa diinginkan oleh staf pelatih di sisa-sisa babak kedua ini. Sementara Indonesia unggul 2-1 atas Vietnam di babak kedua pada laga semifinal cabang sepak bola SEA Games ke-32 Kamboja, di mana gol Indonesia tentu saja diciptakan oleh Komang Teguh dan juga lewat deflected memanfaatkan tendangan dari Marcelino tadi, yaitu Muhammad Ferrari. Terus ini kita lihat ya bagaimana kerasnya dan akurasi daripada lemparan ke dalam Arhan Pratama yang sangat disayangkan. Seandainya Indonesia masih bisa mempertahankan keunggulan dan maju ke final, otomatis tidak bisa bermain. Sebuah kerugian, tapi yang jelas kita mungkin lebih fokus ke dalam pertandingan kali ini. Apakah Indonesia bisa sekali lagi untuk bisa maju ke babak final SEA Games? Gol yang tidak sengaja ataupun apapun nama bentuknya tadi, gol dari Ferrari itu sebuah gol, meskipun hanya sebuah deflected, sentuhan tak terduga, sentuhan tipis tadi Bung Doni. Ya. Muhammad Ferrari. Tapi apakah official pertandingan menyatakan gol ini Ferrari ataukah gol Marcelino Ferdinand? Tapi saya sendiri menyebut ini gol Ferrari. Ya. Karena memang terlihat agak aktif ya gerakan Ferrari. Aktif dari Ferrari. Jadi itu bisa dikatakan bukan deflection. Hernando Ari Sutaryadi, jaga gawang asal Persebaya. Sudah kepada Fajar. Masih belum terlihat aksi-aksi dari Fajar. Pelanggaran tadi Dewangga dilakukan oleh Van Truong Nguyen. Tenang. Tendangan bebas Indonesia, Rizky Ridho Ramadhani. Yang musim ini akan membawa Persija Jakarta. Tentu saja seorang bek muda yang sangat-sangat potensial. Rizky Ridho, umpan jauh, arahkan kepada Fajar. Gagal tadi. Ini jatuh di kaki pemain Vietnam kembali. Ada Tuan Taipan. Masih Tuan Taipan. Suan Tien Din, Chong Din, Ngostang Nguyen, kanan, maksudnya Levando, masih Levando, langsung ke depan, arahkan ke Van Truong, hati-hati mendekati kotak, mendekati area berbahaya tadi Vietnam, Ngostang, oh terlepas, hati-hati dia, oh tidak. Akhirnya bobol juga gawang Indonesia. Lewat serbuan-serbuan dari para pemain Vietnam, karena memang Indonesia hanya bermain dengan 10 pemain. Kembali Vietnam mampu menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Sungguh sangat disayangkan karena memang bola tadi bergerak agak lincah dan liar sehingga sulit untuk dijenakan para pemain Indonesia, Bung Doni. Ya, memang bolanya terpantul ya. Bunuh diri ya. Dan jadinya memang ini mengenai Bagas Kava justru yang mencoba ingin membuang bola sepertinya. Gol bunuh diri dari Bagas. Oh iya, sayang maksudnya sekali. membuang Betul. bola tapi memang agak Betul.
di bawah tekanan, di bawah pressure, sehingga sulit tadi buat Bagas untuk berpikir lebih tenang. Sehingga membuang bola, hanya membuang bola, tapi bola apa daya masuk langsung ke gawang dari Indonesia yang dikawal Hernando Ari Sutaryadi untuk menjadikan skor menjadi imbang 2-2 antara Indonesia melawan Vietnam pada laga semifinal SEA Games ke-32 ini di Stadion Nasional Olimpik Phnom Penh, Kamboja. Semoga saja Indonesia tetap tenang, mampu tenang. Ilham Rio Fahmi ke belakang, Ferrari umpan ke depan langsung, arahkan kepada Marcelino. Cantik, sungguh cantik Marcelino. Johari, masih Johari, masih Irfan Johari. Oh, dicuri tadi. Kini Lewando dari Vietnam mendelay sejenak. Jadi Vietnam menguasai permainan sepenuhnya lewat Tyson. Suan Tien Dinh, umpan jauh ke depan, ada Phang Cang Quat. Hati-hati Indonesia, masih Phang Cang Quat. Tendangan gawang saja mengenai kaki dari Phang Cang Quat, pemain asal Vietel yang sangat-sangat cepat, kelahiran 11 Mei 2003. Ya, ini memang bisa dikatakan super sub daripada Vietnam, nomor punggung 8 ini, Phang Cang Quat. Tapi saat melawan Thailand dia bermain sebagai pemain inti, Bung Dul. Iya betul, tapi kalau kita lihat dari beberapa laga sebelumnya memang dia masuk sebagai pemain pengganti, Bung Hadi, dan justru malah memberikan kontribusi terhadap assist yang diciptakan. 10 menit lagi di waktu normal. Babak kedua akan segera berakhir, masih imbang 2-2. Tuan Taipan, kini Vietnam dari bawah, belum keluar. Ada Phang Cang Quat. Oh, dicocor saja dengan sangat baik kita oleh Dewangga sampai terjatuh ke Phang Cang Quat. Karena memang jarak yang tidak begitu jauh, Vietnam dan Kamboja, tentu supporter mereka akan menjadi lebih banyak, Bung Doni. Oh iya. Van Truong. Tien Dinh pada Phang Cang Quat. Suan Tien Dinh ke belakang, Tyson Chong Dinh balik pada Tyson Nguyen. Ke depan kerjasama dengan Vantuk, bukan sebuah pelanggaran, dibiarkan oleh wasit. Serangan balik cepat, bagus sekali. Kita lihat Fajar mendekati area berbahaya dari Vietnam. Oh, ditahan kembali oleh Marcelino. Tampaknya Marcelino tidak melihat peluang untuk melakukan tekanan, ataukah memang sangat rapat. Kini ada Irfan Johari, kontrol yang baik. Ilham Rio Fahmi coba mendekat Van Truong. Irfan Johari sangat baik walaupun ditekan oleh para pemain Vietnam. Irfan Johari terlalu lama. Irfan Johari, kini ada Ilham Rio Fahmi, kembali pada Irfan. Oh, bukan sebuah pelanggaran, pasti hati-hati, ada tekanan balik dari Vietnam. Rizky Ridho, arah samping ada Marcelino Ferdinand. Phang Quat coba mendekat tadi. Taufani gagal mengerai bola. Ada Quan Tin Trang Vietnam merebut bola. Ada Phang Cang Quat dibengi oleh Dewangga. Ke belakang Phang Cang Quat. Tuan Taipan. Chong Dinh. Masih Chong Dinh mencari celah untuk melakukan tekanan. Balik ke belakang kepada Quan Tin Trang. Ada Tuan Taipan. Masih Tuan Taipan bergerak tenang ke arah kiri. Ada Phang Cang Quat didekati oleh Fajar Fatur Rahman. Tuan Taipan, Chong Dinh Huyen, masih Chong Dinh, ke depan langsung ada Phang Tung, ada Van Truong. Hati-hati, oh berdiri bebas, area berbahaya. Oh, alhamdulillah. Posisi yang sangat tepat dari Hernando Ari menggagalkan syuting dari Van Truong. Oh, gagal Marcelino Ferdinand, kembali tekanan balik dari Vietnam. Tuan Taipan, Suan Tien Dinh, Van Tung, pelanggaran dilakukan oleh Ferrari. Hati-hati Ferrari. Ini yang harus kita waspadai ya. Sudah terlihat sedikit ada kelelahan, dan ini sebuah proses yang sangat luar biasa baik sekali. Dan saya setuju, lebih ada keberuntungan juga dalam posisi yang tepat ya.
Fernando Ari. Untungnya tendangannya mengarah ke penjaga gawang. Jika mengarah ke sudut, pasti berbahaya tadi. Ya, minta bergeser agak ke kanan, tagar hidup Indonesia. Memang tendangan atau posisi yang sangat berbahaya untuk tendangan bebas ini. Tidak terlalu jauh, hanya berjarak sekitar 26 meter. Tentu saja sangat berbahaya. Ada Levando dan juga Pangkang kuat. Kaki kanan dengan kaki kiri tentu. Penjaga gawang agak sulit untuk menerka arah bola. Kita lihat ada Van Tung Win yang dikawal terus oleh Bagas. Kapten kesebelasan Rizky Ridho, Taufani dan juga Dewangga membuat tagar hidup. Sedangkan Sun Chin-din ada di sisi atau di sela-sela para pemain Indonesia. Ada juga Van Truong, pemain Indonesia. Oh, Van Kang Kuat melakukan syuting tadi. Berbahaya tadi syuting dari Van Kang Kuat dan menghasilkan tendangan penjuru tadi Bung Doni. Ya, terbukti bahwa pagar tadi kita lihat ada Dewangga, ada Bagas Kava dari Ridho berhasil menahan lajunya tendangan keras dari Van Kang Kuat. Tyson Win. Tendangan penjuru, ada sekitar 5 pemain, 6 pemain. Oh, langsung di kotak penalti. Hati-hati Indonesia. Bukan sebuah pelanggaran. Oh, di area berbahaya. Syuting langsung dari Levando. Terlalu jauh, sangat bernafsu tadi Levando untuk langsung melakukan tendangan dari dalam kotak penalti, tapi bola melipir ke arah kanan dan menghasilkan lempar ke dalam buat Indonesia. Masih mampu bertahan Indonesia dari serbuan para pemain Vietnam. Bagas lempar ke dalam. Sapu Bagas ke depan. Apakah sudah keluar? Tendangan terakhir Indonesia melawan Vietnam adalah di SEA Games 2011. Saat menang 2-0 saat itu di Stadion Utama Senayan. Oh, Van Dien. Tyson. Ngostang. Masih Ngostang. Balik pada Tyson. Oh, sangat bebas dia. Langsung di kotak penalti. Hati-hati Indonesia. Sundulan dari Van Tung berhasil digagalkan dengan tepisan dari Hernando Arisutariadi. Alhamdulillah tadi peluang gagal dari Vietnam, Bung Doni. Ya, ini menjadi seperti sebuah signature ya. Kalau kita tahu bagaimana Livando dan sekarang kita lihat juga Tyson. Dan sini sebuah sundulan yang memang sering sekali dilakukan oleh seorang Van Tung ya. Dan penyelamatan yang sangat baik sekali, refleks yang luar biasa karena itu bola jelas menuju gawang, masuk ya. Hati-hati tadi tendangan atau serangan dari para pemain Vietnam langsung ke jantung atau ke gawang Indonesia. Kini sangat leluasa para pemain Vietnam lewat Levando. Masih Levando, umpan ke kanan, arahkan kepada Tyson yang bergerak kini. Oh, melewati Ilham, hati-hati Indonesia. Oh, cukup baik apa yang dilakukan oleh Dewangga, tapi tekanan balik lagi dari Chong Din, syuting Chong Din. Oh, digagalkan kembali Indonesia. Kini Marcino Ferdinand. Oh, direbut tadi oleh Levando, tapi datang lagi serangan bergelombang dari Vietnam lewat kaki Chong Truong kepada Van Kang Kuat. Ada Suan Tien Dinh. Oh, berbalik arah kini ada Suan Tien Dinh arah kepada Chong Din, kembali kepada Suan Tien Dinh. Akhirnya Levando, masih Levando menghampiri Dewangga, umpan langsung di kotak penalti, arahkan masuk kepada Van Truong Nguyen, gagal tadi. Selamatlah sementara ini gawang Indonesia dari serbuan para pemain Vietnam yang tiada henti sejak para pemain atau pemain Indonesia, yaitu arahan pertama di kartu merah wasit tadi, Bung Doni. Ya, dan dengan bermainnya Ilham Rio Fahmi di sisi kiri tadi kita lihat juga bagaimana dia begitu mudah ya tadi dilewati oleh pemain Vietnam. Dan kita juga sempat melihat ada beberapa pemain Indonesia termasuk Marcelo Ferdinand sudah mulai kelelahan. Dan mari kita tentunya berharap di sisa waktu 2 menit plus tambahan waktu kita masih tetap bisa menahan gempuran dari Vietnam yang sudah semakin mencoba untuk menumpuk pemainnya, mengepung pertahanan daripada Indonesia. Balik serangan dari Vietnam, nampak tiada henti. Kini dari Chong Din Huyen ke depan pada Van Tung, coba direbut oleh Ferrari. Coach Chang Huyen. Ada Suan Tien Dinh, masih Suan, syuting gagal tadi Suan.
Disapu lagi oleh Bagas. Dan memang sudah bisa ditebak tidak ada pemain Indonesia karena memang semua ada di area pertahanan Indonesia. Tadi gawang Van Chuang Quan harus keluar dari sarangnya. Ini ada Van Chuang Win, ada pada Chong Din Huin. Ke kiri ada Tuan Taipan, masih Tuan Taipan kepada Fang Kang Kuat. Masih Fang Kang Kuat masuk ke dalam Fang Kang, umpan langsung ke kotak penalti. Hati-hati, alhamdulillah. Dipetik dengan sangat indah. Sungguh cantik kamu hari ini, Hernando Ari Sutaryadi, untuk menggagalkan serangan panjang dari para pemain Vietnam, Bung Doni. Ya. Dan cepat bangkit ya. Padahal kita sering sekali kalau kita yang terkejar, bagaimana penjaga gawang lain berlama-lama, Bung Hadi. Ini kita dalam keadaan genting tentunya. Mengingat bisa jadi ini akan berlanjut ke babak perpanjangan waktu. Duel keras antara Johari tadi dan juga Lewando. Di detik-detik terakhir waktu normal. Oh, cukup lama. 8 menit. Ini saja. terakhir kita lihat 8 menit itu Piala Dunia. Sudah kita melihatnya Ini apa semakin yang lama. Oh. Ya. Kita merasakan semakin lama, waktu tambahan pun sangat lama. Ini lama sih kuadrat ini. ini aneh benar. 8 menit itu sangat tidak lazim ya. Dan tidak ada satupun insiden yang sebenarnya memakan waktu selama itu. Balik serangan dari Vietnam. Tuan Taipan arahkan kepada Van Tuong Win. Fang Kang Kuat, umpan ke kotak penalti, sudah menunggu tadi Van Tuong, tapi digagalkan Indonesia. Sangat baik. Dewangga ke kanan, Fajar Fatur Rahman. Ayo tunjukkan kualitas Fajar. Berputar kembali Fajar, menunggu lagi, arahkan kepada Marcelino lagi. Sangat cantik pada Fajar. Oh, dicuri. Serangan balik. Hati-hati, sangat cepat ini. Hati-hati. Oh, ada Fantum sendirian. Menunggu saja, kita lihat Ferrari. Masih Fantum berusaha melewati Ferrari. Ke dalam Fantum. Shooting! Alhamdulillah. Masih gagal. Masih gagal, Bung Doni. Ya. Dan ini kalau saya tetap ingin membahas 8 menit ini terlalu lama, Bung Hadi ya. Sudah waktunya lama, kita menunggunya terlalu lama. Betul. Luar biasa lamanya nih. Karena tentunya para Garuda Muda ini juga perlu, kalau kita bisa katakan ini masih tetap bisa dipertahankan 2 sama. Tentu kita berharap bagaimana strategi yang harus dilakukan oleh Indra Safri ya, kalau memang ini harus berlanjut ke perpanjangan waktu. Karena terlihat ada beberapa pemain yang sepertinya sudah kelelahan, Bung Hadi. Ya mau tidak mau, pastinya pemain kita hanya menunggu apa yang dilakukan oleh para pemain Vietnam. Yang pasti kita hanya merespon. Karena kita jika melakukan permainan open, tentu sangat-sangat berbahaya dengan kurangnya satu pemain. Bagas. Fajar. Salah pengertian Fajar dengan Bagas. Hilanglah momen tadi untuk melakukan tekanan. Dan Fajar pun sudah terpincang-pincang. Ya. Sudah semakin habis stamina para pemain Indonesia. Sampai pelanggaran. Semoga saja stamina para pemain Indonesia tetap terjaga hingga 120 menit. Jika memang pertandingan harus melalui perpanjangan waktu, semoga saja kita mampu menciptakan gol di sisa-sisa waktu ini, di peluang tendangan bebas. Tendangan bebas. Ada Dewangga. Rizky Ridho mendapatkan arahan dari wasit Kim Hee-gon dari Korea. Masih berusia 37 tahun. Dewangga lakukan, sudah berbahaya. Jatuh dalam pelukan penjaga gawang tadi. Oh, kartu kuning Rizky Ridho. Oh, hampir saja mendapatkan kartu kuning tadi. Dan peluang tadi buat Vietnam untuk melakukan tekanan balik. Kalau ini saya agak setuju untuk melakukan pelanggaran dari Rizky Ridho. Karena jika dia melempar sudah sangat berbahaya. Iya, serangan balik ya. Serangan balik. Ini mungkin banyak yang tidak menyangka ya, skor line-nya itu 2 sama antara ya, Indonesia dan Vietnam. Memang sangat disayangkan ya. Tadi kita sempat unggul sebenarnya, tapi harus terkejar. Rio Fahmi, umpan jauh. Tentu saja tidak ada satupun pemain Indonesia yang berada di area bola ditempatkan oleh Rio Fahmi.
Vietnam, Van Tintang Tuan Taipan, Chong Tin Huin. Umpan panjang ke depan. Oh, hati-hati. Shooting langsung dari Van Truong Nguyen. Gagal tadi Van Truong Nguyen. Ya, Mencoba lebih tenang untuk melakukan tekanan tadi menurut Philippe Rougier dari Vietnam, pelatih asal Prancis, Bung Doni. ya, ini jelas sebuah skema serangan yang sangat baik. Ya, first time yang dilakukan oleh Ya, sangat baik karena Van Truong. memberikan umpan di belakang para pemain belakang Iya, lawannya, itu pemain belakang sulit, Indonesia betul. ya. Sangat Sangat sulit. berbahaya. Kalah berduel kita lihat Irfan Johari. Baik tekanan balik. Suan Tien Din. Hati-hati Suan Tien Din mendekati area berbahaya. Chong Tin. Oh, dia saja umpan terobosan kepada Van Truong Nguyen. Luar biasa. Taufani tadi. Marcelino, Fajar Fatur Rahman. Fajar. Pasif Fajar. Fajar. Oh, Taufani. Shooting Taufani. Yes! Gol! Alhamdulillah! Indonesia kembali mencetak gol dalam situasi yang sangat menyakitkan Bung Doni. Sangat menyakitkan buat Indonesia, Bung Doni. Iya. Sebuah gol yang sangat penting. Iya. Sungguh menyakitkan karena kita hanya bermain dengan 10 pemain, Bung Doni. Iya, harusnya tetap selebrasi lebih lama lagi, tidak Lebih apa-apa lama Bung lagi. Adi. Tidak apa-apa Bung Adi. Iya. Rayakanlah gol ketiga ini dan doakanlah seluruh masyarakat Indonesia 3-2 hanya dengan 10 pemain. Sebuah di sini kita lihat tendangan yang sangat placing yang sangat baik sekali. Taufani. Luar biasa Taufani, Muslihidin mencetak gol dengan sangat tenang. Oh, sungguh cantik kamu hari ini, Muhammad Taufani, untuk bisa menjebol gawang dari penjaga gawang Vietnam, Van Truong Nguyen, untuk mengubah skor menjadi 3-2. Semoga saja gol ini tetap bertahan hingga usainya pertandingan babak kedua. Insya Allah kita harus menang. Indonesia unggul sudah 3-2. Oh, tekanan balik langsung dari Vietnam, Bung Doni. Amin. Ya, Bung Hadi. Sebuah prestasi yang sangat baik. Harus fokus. Fantur di kotak penalti. Oh, jangan bangun dulu. Tahan, Bung Hadi. Tempat pendangan yang sangat bagus. Tendang dari Van Kang Kuat di menit-menit akhir babak kedua ini. Sungguh cantik kamu hari ini. Hernando Ari Sutaryadi menggagalkan tendangan yang dilakukan oleh Suan Tien Din. Oh Tuhan, alhamdulillah. Di area sangat berbahaya tadi. Shooting dari dalam kotak penalti ke gawang Indonesia, Bung Doni. Iya, dan tadi terlihat bagaimana Alfiandra Dewangga cukup lega ya. Karena pastinya dia akan menjadi sebuah sorotan di mana pemain Vietnam tadi begitu mudah melakukan sebuah tendangan yang kencang. Tapi lagi-lagi Hernando Ari masih bisa mempertahankan, menyelamatkan gawang Indonesia. Tersisa dalam hitungan detik. Oh, keluar Iya. dari Chuang Kuan Van atau Van Chuang Kuan, gagal untuk mengontrol bola. Nampaknya Indonesia keluar dari situasi yang sangat menyakitkan dan menyulitkan karena bermain dengan 10 pemain di skor 2-2 tadi. Beruntung tadi Indonesia keluar dari situasi yang menyakitkan dan menyulitkan lewat gol dari Taufani. Semoga saja di sisa detik ini Indonesia mampu bertahan. Tapi sayang Marcelino harus keluar. Tentu saja Indonesia kali ini harus bermain dengan 9 pemain, Bung Doni. Ya. Harus hati-hati Indonesia. Pelan-pelan ya. Ini bahaya masalahnya. Dia pelan-pelan membawa keluar Marcelino. Karena kita tahu ini hitungan detik. Semoga, mari berdoa Bung Hadi. Bismillah, semoga mampu bertahan Indonesia. Ya, tetap teruslah bersenam-senam penjaga gawang Hernando Ari untuk bisa tetap lebih fokus. Muhammad Haikal masuk menggantikan Marcelino Ferdinand. Nampaknya Kurniawan mendapat larangan tadi. Nampaknya Marcelino pun sudah agak kecapean. Ya. Terlalu letih tadi. Muhammad Haikal, pemain yang kini membawa PSIS Semarang. Oh, bola kita. Yes. Sedikit protes tadi Tuan Taipan. Cukup jadi apa yang dilakukan oleh Bagas. Meminta bola yang sebenarnya sangat jauh. Yeah. Itu yang harus dilakukan. Intrik-intrik atau gimmick-gimmick seperti itu yang perlu dilakukan. Menunggu-nunggu waktu pertandingan. Bagas, lakukan sudah. Oh,
gol, tendangan penjuru. Ayo wasit tim Higon, menunggu apa lagi kalian? Atau menunggu waktu untuk selesai. Indra Safri. Yes, alhamdulillah. Tim Higon selama 2 menit panjang berakhir sudah pertandingan Indonesia untuk bisa mengalahkan Vietnam pada laga SEA Games. Karena terakhir kali kita menang di SEA Games pada tahun 2011 saat Indonesia menang 2-0 di Stadion Utama Senayan. Setelah itu kita selalu kalah. Kita kalah di Filipina 2 kali, yaitu kalah di penyisihan dan kalah di final. Lalu kita kalah di SEA Games 2021 saat itu. Dan inilah penantian pembalasan yang sangat-sangat epik. Karena kita keluar dari situasi yang sangat menyakitkan, sangat menyulitkan. Karena hanya bermain dengan 10 pemain sejak Arham Pratama dikeluarkan wasit. Dan pelatih Philippe Troussier tidak mampu membalas kekalahannya di Piala Asia 2004 di Cina saat dikalahkan Indonesia lewat gol Budi Sudarsono dan juga Podario Astaman. Sehingga saat itu pun Philippe Troussier harus dipecat dari kepelatihannya di tim nasional Qatar. Bagaimana Anda lihat Bung Doni permainan Indonesia ini, Bung Doni? Ya, yang tentu kita harus bersyukur ya, alhamdulillah bahwa Indra Safri akhirnya bisa kembali memberikan harapan untuk Indonesia maju ke babak final. Siapapun lawannya, bawa Thailand, bawa Myanmar, semoga ini adalah pencapaian terbaik. Kita juga tetap harus memberikan apresiasi terhadap apa yang diperlihatkan oleh timnas Vietnam. Tapi yang jelas, alhamdulillah sekali lagi Indonesia maju ke babak final SEA Games sepak bola 2023. Kita kembali lagi ke SEA Games atau ke final SEA Games setelah kita terakhir kali bermain di final SEA Games pada tahun 2019. Dan saat itu pun kita dikalahkan oleh Vietnam dengan skor 3-0. Dan saat itu pun di pertandingan sebelumnya Indonesia lewat pemain dari Evan Dimas pun menjadi korban dari keganasan pemain Vietnam yaitu Van der Ho sehingga harus keluar lapangan pertandingan di penyisian grup. Dan di pertandingan final Evan Dimas tidak mampu bermain sehingga Indonesia kalah 3-0. Inilah pembalasan yang setimpal untuk bisa membalas dendam Indonesia dari kekalahan dari Vietnam sebelum-sebelumnya. Kita kalah terakhir kali ya tentu saja di final SEA Games di tahun 2019. Dan pemirsa, dengan selesainya pertandingan yang dimenangkan Indonesia 3-2 ini lewat gol yang diciptakan oleh Komang Teguh, Muhammad Ferrari dan juga Muhammad Taufani, berakhir sudah kebersamaan kita untuk menyaksikan langsung pertandingan semifinal SEA Games ke-32 langsung dari Stadion Nasional Olimpik, yaitu Indonesia melawan Vietnam. Dan pemirsa, saya Bung Hadi Ahai, Bung Doni Munaf dan juga Bung Tio Nugroho mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan salam olahraga.